Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rahma Mandasari dapat menjumpai Anda kembali dalam program Gurindam, bincang-bincang yang membahas masalah dan juga solusinya. Barang siapa hidup di dunia, taulah ia hanya sementara. Apabila banyak melihat dunia, tentulah banyak masalah mendera. Apabila bincang soal masalah, maka solusi harus pula jadi risalah. Pemirsa, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perempuan perokok meningkat 2 kali lipat, sementara di kalangan para pria stabil. Di catatan di tahun 2013 terdapat 6,3 juta perempuan perokok. Nah, peningkatan ini terjadi akibat dari perubahan faktor sosial budaya, akibat modernisasi dan juga perubahan peran status ekonomi kalangan perempuan. Jika jumlah perempuan perokok terus meningkat, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa. Saya akan membahasnya nanti pemirsa setelah tayangan yang berikut. Anak-anak sebagai generasi merupakan kuntung bangsa yang berharga untuk ditunggu kembangnya di masa yang akan datang. Penanaman karakter sedini mungkin merupakan hal yang positif untuk menjaga kuntum tersebut agar mekar indah di kemudian hari. Sebagai generasi penerus, wanita juga memiliki peran yang sama dengan pria dalam menjaga martabat keluarga dan bangsanya. Bahkan dari segi kesejahteraan dan tingkat ekonomi, tak sedikit wanita yang turut andil untuk sekedar mencari nafkah, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini tentu didasari pengetahuan yang tertanam dalam diri. Minimnya pengawasan dan perhatian dapat mengakibatkan dampak yang buruk. Sebab, pergaulan bebas masih menjadi momok bagi kita, khususnya remaja yang rentan. Bahkan data menunjukkan bahwa jumlah perokok dari kalangan wanita meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Wanita seyogyanya adalah mereka yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai tirai gambaran bangsa. Wanita adalah mereka yang kelak menjadi seorang ibu dan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Sifat keibuan seorang wanita merupakan kasih sayang yang dapat merubah sesuatu menjadi lebih positif. Ya pemirsa, sudah hadir saat ini bersama saya Dr. Retno Saridewi MKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat Apa kabar? pagi. Baik, Bu Amanda. Bicara soal perempuan hari ini harus semangat ya dok ya? Siap. Oke, kemudian ada juga Pak Fudin Pang, CHT AKP Master Psikologi ya. Apa kabar Pak Fudin? Baik sekali. Iya. Seorang terapis ini dok, hipnoterapis. Asal jangan dihipnotis saja ya untuk. Okay. Nanti ya. Oke, baik. Saya terlebih dahulu nih ke Dokter Retno nih. Dok, kita mulai nih dari berapa sih sebenarnya jumlah perempuan perokok di Sumatera Utara khususnya? Ya, kalau kita bicara soal data, kita harus ada riset kesehatan dasar di tahun 2007 dan 2010. Memang peningkatan cukup tajam pada perempuan di atas usia 50 tahun. Tapi kita harus untuk Sumatera Utara prevalensi perokok pada usia 10 tahun ke atas itu pada saat ini sebesar 23,3%. 23,3%. Iya, laki-lakinya 21 sekian, perempuannya 1, sekian. Tapi 1, sekian ini sekarang sudah mulai peningkatan mulai banyak. Ya, jadi peningkatan itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Manda, kebiasaan pola hidup, sosial ekonomi, diajak teman dan lain sebagainya. Gaya hidup begitu ya. Itu data dari Riskesdas ya dok ya. Oke, apa sih penyebab perempuan ini merokok selain tadi dikatakan adalah gaya hidup gitu? Kok ikut-ikutan bagaimana ini dok? Iya, kadang-kadang dalam pergaulan memang seperti kita dalam pergaulan seperti disampaikan tadi, sosial ekonomi juga. Jadi merasa kalau merokok mungkin ada
merasa bebas, menganggap dirinya sudah sama dengan laki-laki gender ya sekarang ini. Jadi merokok ini menjadi kebiasaan gaya hidup yang merasa lama-lama merokok mungkin pertama kali hanya mencoba-coba ya, satu, lama-lama jadi adiksi, kecanduan. Iya, begitu. Ini penyebab-penyebabnya. Kalau penyebabnya tentunya mesti dilihat. Mungkin ada faktor-faktor masalah-masalah. Karena ini sebetulnya adalah kebiasaan gaya hidup. Kalau kita menerapkan pola hidup, PHBS kita contoh, pola hidup bersih dan sehat. Ini yang memang kita harus gerakkan, baik dari Kementerian Kesehatan sampai ke pelayanan kesehatan paling dasar, PHBS. Kan dikatakan bahwa jumlah perempuan perokok itu lebih banyak daripada laki-laki. Tadi data sudah menunjukkan benar begitu ya dok ya. Nah itu apa sebabnya? Apakah karena memang jumlah perempuan lebih banyak daripada pria? Barangkali kita luruskan, memang jumlahnya tetap laki-laki yang lebih banyak merokok. Tapi peningkatan ini sekarang mulai tajam. Gitu, peningkatannya mulai tajam. Tapi bukan berarti wanita lebih banyak daripada laki-laki ya sehingga dia banyak merokok. Dari data Riskesdas demikian. Baik. Saya beralih ke Pak Fudin ini. Merokok itu sangat merugikan. Saya kira kita semua tahu ya dok ya. Nah hingga tak ada lagi alasan, tak ada lagi yang perlu diragukan, harus berhenti sekarang juga begitu ya pemirsa. Nah bagaimana cara bekerja hipnoterapi, karena ini seorang terapis ini, seperti apa sih? Dari hasil pengalaman saya ya, berjumpa dengan pasien-pasien saya ya, saya melihat bahwa zaman sekarang anak-anak SMP sudah merokok. Ya, sejak dini sudah merokok ya. Perempuan ataupun laki-laki ya. Saya melihat bahwa ini pengaruhnya lebih banyak dari pergaulan ya, bergaul dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang akhlaknya buruk ya, sehingga mereka terpengaruh. Lalu cara kerja hipnoterapi itu seperti apa Pak Fudin? Hipnoterapi itu seperti kita lihat itu adalah seperti hipnotis. Hipnotis sama hipnoterapi itu sama ya. Hipnotis adalah bahasa sehari-hari kita ya kan. Hipnoterapi adalah sebuah terapi ya. Cara kerja hipnoterapi itu ya, kita berusaha untuk melilekskan pasien ya, menenangkan pasien. Pertama kita tenangkan pikirannya dulu ya, tenangkan emosinya, tenangkan jiwanya, tenangkan hatinya, tenangkan seluruh fisiknya. Setelah tenang ya, baru kita akan memberikan sugesti. Sugesti itu adalah saran-saran ke alam bawah sadarnya ya. Nah, untuk yang perokok ini ya, kita akan memberikan sugesti mengenai bahaya merokok. Bahaya merokok itu banyak sekali ya. Pertama bahaya untuk kesehatan ya. Kemudian bahaya untuk kesehatan itu misalnya ke paru-paru ya, ke ginjal, ke segala macam organ tubuh. Baik Pak Fudin, ditahan dulu Dr. Retno, nanti kita lanjut lagi. Nampaknya semakin seru nih obrolan soal perokok dan juga hipnoterapi. Namun kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Gurindam. Rokok itu juga bisa membunuh kita secara tidak langsung. Efeknya bukan untuk sekarang, tapi untuk jangka panjang ke depan. Gimana ya, rokok itu ibarat kayak racun, karena rokok itu merusak tubuh diri kita sendiri dan pembunuh bangsa. Ya bisa bilang gitu juga salah satu perusahaan dunia yang sangat besar. Musuh para wanita lah. Perempuan merokok itu sangat kurang, maksudnya kurang tidak baik gitu. Perempuan yang merokok itu perempuan yang nggak benar, karena kan perempuan itu harus jadi contoh yang baik untuk keturunannya gitu kan. Jadi tidak bagus menjadi contoh yang tidak baik bagi seorang anak, karena dia seorang perempuan yang mengandung seorang anak, dapat dapat menyebabkan polusi udara dan tidak baik untuk generasi seterusnya. Menurut saya kalau wanita yang merokok itu wanita yang nggak mencintai dirinya sendiri, karena merokok itu dapat merusak dirinya sendiri.
Iya, pemirsa, kembali lagi di program Gurindam dan masih membahas hipnoterapi bagi perokok. Nah, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki nih, dokter. Kembali ke dokter Retno nih, jika jumlah perempuan perokok itu meningkat, apa yang terjadi, dok? Ya. Jadi sebenarnya kita bicara masalah kesehatan. Kalau untuk anak-anak perempuan, kita bicara anak perempuan, apalagi tadi sudah dari Riskerdas, umur yang 10 tahun pun merokok juga sudah banyak. Yeah. Anak SMP juga sudah mulai mereka SMP, barangkali SD juga sudah banyak yang mencoba-coba untuk merokok. Nah, ini satu berkaitan juga tentunya yang pertama, apalagi perempuan harus disadari, dia pada saatnya nanti akan mengalami fungsi kesehatan reproduksinya. Fungsi reproduksinya akan berjalan. Tidak hanya kesehatan jantung begitu ya, tapi ini kita bicara global tadi sudah diceritakan bagaimana ke paru-paru, bagaimana ke ginjal, bagaimana ke organ tubuh lain. Untuk perempuan spesial bahwa dia harus ada juga organ reproduksi ini. Pada saatnya nanti untuk menuju ke sana, ini kan ada proses yang namanya menstruasi. Pada saat menstruasi saja sendiri dia juga akan mengalami banyak keluhan. Yang biasanya katanya ada premenstrual syndrome, ya ini PMS, PMS biasanya mereka jadi lebih banyak cepat marah, gelisah dan lain sebagainya. Pada yang perokok dia akan jauh lebih besar. Waduh. Itu yang pertama. Berarti marah-marah setiap hari ini, dok. Di luar dia nantinya pada saat kita tidak bercerita lagi bagaimana proses dia sekolahnya lagi edukasi. Untuk cerita tentang kesehatannya di reproduksi aja juga tentunya nanti dia untuk fungsi ovariumnya. Nah, itu juga akan berkurang. Takut-takutnya nanti pada saat mau mempunyai anak, ada kesulitan. Kalau ada biasanya prematur, bayinya prematur. Satu, bisa prematur, bisa juga jangan salah, ada kecacatan di sana. Jadi, buat apa kita menuju suatu hal yang tidak ada dampak baiknya gitu. Kita harus melihat itu banyak segi buruknya. Kalau di perempuan lagi dia juga akan lebih cepat menopause. Itu di data juga ada. Lebih cepat menopause ini bagi kaum perempuan ini harus dicatat benar-benar ya apa kata dokter Retno. Nah, kalau laki-laki bagaimana, dok? Apa yang terjadi? Sebetulnya laki-laki lagi nanti dia juga ada proses reproduksi di sana. Kan cerita di salah satu kota itu sekarang kotak rokok itu bahaya tertulis besar-besar, tapi rasanya bahaya itu tidak dibaca gitu ya kan. Ada dia mungkin jantung, ada dia selain itu juga impotensi yang muncul di sana. Nah, ini kan sebenarnya yang ditakuti sama laki-laki, tapi itu juga yang dihisap tiap hari itu. Iya, baik. Kembali ke Pak Fudin nih, berapa lama ini waktunya bagi seorang pasien yang datang untuk terapi ya, untuk di hipnoterapi untuk sembuh nih dari adiktif atau kecanduan akan rokok? Biasanya saya membuat ya satu paket terapi ya yang berisi 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan ya. Setiap minggu datangnya boleh 2 kali, sekali atau 3 kali ya. Ada yang 5 atau 6 kali pertemuan aja dia udah merasa bahwa dia sudah kurang merokoknya. Ya biasanya 1 bungkus, 2 bungkus, ya sekarang sudah mulai menyadari dan sudah mulai 1 atau 2 batang, ya kan? Kalau mengurangi rokok atau membuang rokok ini nggak bisa langsung. Tidak instan gitu. Tidak instan ya, step by step proses ya dari 1 bungkus ke setengah bungkus ke 2 sampai hilang kecanduannya. Dan itu harus dilakukan terus. Tapering off hipnoterapi itu harus dilakukan, harus diisi terus sugesti-sugesti positif ke alam bawah sadar dia agar dia menyadari dan takut akan bahaya rokok ini. Itu berapa lama rata-rata gitu? Kalau untuk yang seorang pecandu berat gitu? Tergantung orangnya. Pertama mungkin tergantung niat. Tergantung niat seseorang itu beda-beda begitu ya? Tergantung karakter orang ya kan. Kalau ada orang yang hanya 1-2 kali aja sudah menyadari, ya sudah ya kan. Tapi ada orang yang masih belum minta pertolongan lagi, kita berikan lagi treatment sampai dia benar-benar sembuh. Baik. Kembali ke Dokter Retno. Tidak dapat dipungkiri nih, Dok, bahwa iklan rokok itu kan gencar ya di mana-mana, di setiap sudut kota, di berbagai media juga. Ini kan berpengaruh besar dan ironis sekali bahwa tidak hanya perempuan, ya kan, laki-laki itu juga tahu merokok itu berbahaya bagi kesehatan, tapi tetap saja dikonsumsi. Ini pengaruhnya besar sekali berarti, dokter ya. Apa tanggapan dokter terkait hal ini?
Satu, kita bicara tentang kesehatan. Sebenarnya satu kata kunci cerdik. C-nya adalah bagaimana sebenarnya kita mengatasi ini semua. Dalam suatu pola hidup bersih dan sehat, kata cerdik dia harus diingat. Ini satu singkatan nih. C-nya adalah singkatan. cek kesehatan secara rutin. Ya. Oke, C, cek Teratur kesehatan ya. secara rutin. E-nya ini sebetulnya yang kita lagi bicarakan. Enyahkan asap rokok. Baik. Di Undang-Undang 36 tahun 2009 untuk kesehatan jelas bahwa kita yang tidak perokok tuh harus juga menikmati Asapnya, tidak, bahayanya iya, juga. kita harus menghirup udara Iya. segar. Pengaruh Ya. lingkungan. Nah ini, jadi nanti kan kalau ya makanya harus ada sampai kebijakan-kebijakan. Nah ini dia. Jadi E-nya adalah enyahkan Enyahkan asap rokok. Iya. R-nya Ibu? R-nya adalah rajin berolahraga. Baik. Oh, ya. Nah, rajin berolahraga nih pemirsa. Iya. Ini dia. D-nya adalah diet dengan gizi yang seimbang. Iya, diet boleh mengatur pola makan. Gizinya seimbang. Tapi ya gizinya kan? harus seimbang. Berapa frekuensinya, berapa kali, berapa jumlahnya dan jenisnya. Itu ya D-nya. Iya. I-nya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. K-nya adalah kelola stres, Iya. bukan menjadi apa-apa. Baik, Ya. nampaknya seru sekali nih dokter perbincangan kita hari ini ya, namun kita harus break sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi obrolan kita setelah tayangan yang berikut ini. Ketika ingin berhenti dari kebiasaan merokok, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah terapi. Anda bisa melakukannya dengan datang ke tempat terapi atau terlebih dahulu berkonsultasi dengan ahli psikolog, sehingga mempermudah proses terapi Anda. Pengobatan dengan metode ini dilakukan dengan cara hipnosis, di mana pasien diberikan sugesti-sugesti untuk hidup sehat dan mengerti akan bahaya rokok. Namun, pengobatan dengan metode ini tidak sepenuhnya berhasil jika tidak dibarengi dengan niat dan usaha dari dalam diri yang kuat untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Pemirsa, tidak ada yang dapat menjamin bahwa Anda dapat berhenti total dari kebiasaan merokok sekalipun dengan hipnoterapi. Tapi ini bergantung pada bagaimana niat usaha Anda untuk dapat berhenti merokok. Setelah Anda berusaha dengan berbagai cara, hal yang paling penting dilakukan adalah bagaimana Anda mempertahankan perubahan baik pada diri Anda setelah berhenti merokok. Mari kita ingat bahwa orang-orang terkasih di sekitar juga menantikan perubahan besar pada diri kita. Ya, kembali lagi di program Gurindam, pemirsa masih membahas tentang hipnoterapi bagi perokok. Nah, kembali ke Pak Fudin nih. Iya. Apa ini harapan dari Pak Fudin sendiri selaku masyarakat ya kepada pemerintah agar kaum perempuan kita ini berhenti merokok, khusus dulu untuk perempuan? Iya, itulah yang tadi yang kakak bilang kan, kepedulian kita. Ya, kita melihat bahwa kepedulian pemerintah terhadap masyarakat itu udah lumayan, ya. Dari bungkusan rokok yang sudah ada tercantum bahaya-bahaya merokok dan gambar-gambar di baliho, iklan tadi ya. Di iklan sudah banyak ya. Kalau saya sendiri sih, saya ingin menyarankan atau mendukung pemerintah ya supaya lebih banyak melakukan penyuluhan ya, seminar-seminar ke sekolah ya, ke yayasan, ke panti asuhan, kemanapun juga ya kan. Di dalam setiap acara itu kita harus menyelipkan mengenai satu segmen yang berhubungan dengan perokok ya, di situ jadi mereka mendapatkan edukasi ya. Ya, jadi selain ada acara gitu, contohnya ada acara besar gitu ya kan, pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat ya, bagaimana untuk memasuki satu segmen yang untuk kebersihan. Atau iklan besar-besar tuh di bahaya merokoknya ya. Iya, ini juga tidak hanya perempuan tapi pria juga. Jadi lebih bagus ya, lebih efektif itu lebih dini ya, untuk perempuan lebih dini untuk edukasi tentang bahaya merokok ini. Iya, oke. Kembali ke Dr. Retno nih, apa yang dilakukan oleh mewakili pemerintah juga melalui Dinas Kesehatan
Ya. Pemprov Su Jadi ini? tadi sudah diawali dengan Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Ya. Tapi juga ada juga bahwa pemerintah itu juga sudah membuat peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Itu tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Oke. Sudah ada PP-nya. Ya. Sumatera Utara, Gubernur sudah ada pergubnya nomor 35 tahun 2012 tentang kawasan terbatas merokok. Ya, Jadi yang ya. merokok menghisap ya memakai ada ruangan tersendiri gitu. Ada ruangan-ruangan yang tidak boleh merokok di sana. Ya. Jadi memang ruangannya khusus. Yang sekarang ini barangkali kita lihat sudah banyak Ya. tempat-tempat yang mereka mempunyai kawasan Ya. untuk merokok sendiri. Ya, ada Ke juga bandara KTR begitu ya, Dok, ya? itulah. Kawasan tanpa Medan rokok. sudah punya KTR. Ya, Nah, ya. kalau sudah Medan sudah punya perda, tentu ada sanksi di sana. Nah ini begitu. bicara karena regulasinya sudah jelas, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah juga. Ini penerapannya bagaimana ini? Itu dia. Penerapan harus memang dimonitor dan dievaluasi dan oleh kita semua. Ya kan, oleh kita semua. Nanti kalau nggak kelihatan merokok dia. Iya, Nah, benar. jadi bagaimana sanksi ini bisa diterapkan itu adalah untuk semua. Sasarannya untuk seluruhnya. Sehingga kalau kita saja ke satu bandara, kita contoh atau tempat umum, kemudian kita merokok, yang tertulis di situ adalah Iya. memang kawasan bebas, artinya tidak boleh di situ merokok. Ya. Satpam atau seseorang bisa menegur secara santun tentunya bahwa inilah harus dimatikan. Nah, ini harus kita sadari bersama. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Oke. Baik, Dr. Retno dan juga Pak Fudin, terima kasih banyak sudah ada di Gurindam dan Sama-sama. semoga apa yang kita bicarakan hari ini didengar nih, khususnya bagi para pecandu rokok ya, agar tidak merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan pemirsa jangan ragu juga ya untuk menegur langsung orang-orang yang melanggar regulasi yang tadi ya. Dr. Retno, terima kasih sekali lagi Pak Fudin. Ya pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara. Seperti biasa saya akan bacakan petikan bait Gurindam kontemporer. Perempuan hiasan dunia yang menjadi ibu dan istri. Jagalah akhlak karena menjadi kejayaan keluarga dan suami. Indah diri perempuan bukan untuk pameran. Bijaksanalah menjaga badan. Jadilah perempuan yang sejuk mata memandang, keikhlasan dan kesantunan menjadi lambang. Saya Rahma Mandasari, semoga bermanfaat pemirsa. Sampai jumpa.